Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jeremia Tobing dari Prodi Teknik Elektro Stambu 2023. Di sini saya akan menyelesaikan tugas modul percobaan 1 dengan judul simulasi siklus fetch, decode, execute pada Arduino dengan program interpreter sederhana. Di mana tujuan pembelajaran ini terdapat empat tujuan. Pertama, menjelaskan siklus instruksi fetch, decode, dan execute. Kemudian, mengimplementasikan program interpreter sederhana pada Arduino yang menirukan siklus instruksi. Kemudian, mengamati peran program counter atau PC, memori instruksi, dan register kerja atau akumulator. Dan yang keempat, menganalisis hasil eksekusi instruksi melalui LED dan serial monitor. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengerjaan proyek ini. Yang pertama ada Arduino Uno atau compatible banyak satu buah, kabel USB untuk upload program sebanyak 1 buah, banyak 4 buah LED dengan warna yang apa aja atau bebas, dan resistornya juga sebanyak 4 biji dengan tahanan 220 ohm. Kemudian ada breadboard dan jumper wire atau kabel jumper. Kemudian ada push button, di mana push button ini opsional untuk step by step mode, dan juga resistor pull down 10 kilo. Kemudian dibutuhkan PC dengan Arduino IDE terinstall, dan kabel atau power supply jika tidak menggunakan USB. Dan ada satu lagi bahan yang opsional, yaitu oscilloscope atau logic analyzer untuk observasi sinyal. Ini tidak menjadi tuntutan yang wajib. Kalau tidak tersedia ya tidak apa-apa. Kemudian ada konsep singkat yang dipelajari. Yang pertama ada program counter atau PC, di mana program counter ini adalah indeks alamat instruksi selanjutnya di memori instruksi. Kemudian ada fetch. Fetch ini adalah perintah membaca instruksi dari memori berdasarkan PC. Kemudian ada perintah decode. Ini adalah perintah mengartikan opcode dan operasi instruksi. Kemudian ada execute, yaitu perintah untuk menjalankan operasi. Contohnya aritmetika, pindah data, in atau out. Kemudian ada perintah akumulator atau register kerja, di mana perintah ini adalah untuk menyimpan nilai sementara hasil operasi. Kemudian spesifikasi percobaan atau desain sistem yang diminta, di mana di sistem harus ada memori instruksi, array unit pada program Arduino, format instruksi sederhana 8 bit, 4 bit opcode hingga nibble, dan juga 4 bit opcode high nibble dan 4 operand low nibble. Ini adalah contoh sederhana. Contoh-contoh dari opcode sendiri ada 0 kali 0 NOP atau no operation, 0 kali 1 load IMM atau IMM4 adalah perintah membuat immediate ke akumulator. Dan ada perintah-perintah lain. Langkah kerja dari eksperimen ini. Yang pertama ada tahap persiapan, di mana durasinya ada 15-20 menit. Pada persiapan kita diminta memasang Arduino pada meja kerja dan sambungan PC.
kemudian merangkai LED ke pin digital, kemudian memasang push button pada pin D6 untuk mode step, dan membuka Arduino IDE pada PC atau laptop kita. Dan setelah persiapan selesai, kita akan mengupload program dan jalankan selama 30-40 menit. Tahap-tahapnya, yang pertama kita menyalin kode, kemudian membuka serial monitor, dan jalankan program. Nah, sembari menjalankan program, kita mengamati log siklus instruksi di serial monitor dan perubahan LED pada perangkat kita. Jika kita menggunakan mode step, kita menekan tombol untuk mengeksekusi instruksi satu persatu. Jika tidak, program berjalan otomatis. Nah, pada program kit ini juga kita diminta melakukan variasi dan eksperimen selama 30-40 menit. Di mana pada variasinya ini kita diminta memodifikasi area instruksi untuk membuat program berbeda. Antaranya program yang hitung, contohnya 3+5 lalu up. Kemudian program menggunakan loop dengan jump untuk membentuk counter. Kemudian program menggunakan JZ untuk kondisi. Dan kita diminta mengamati perubahan instruksi. Perhatikan PC, ACC, dan LED. Kemudian catat observasi. Di tahap yang terakhir ada tahap dokumentasi, di mana dilakukan sebanyak waktu yang tersisa. Nah, di sini ada kode contoh atau codingan untuk Arduino C atau wiring. Terdapat perintah-perintah seperti case break, serial print, di mana terdapat 7 case di sini. Kemudian di bagian perintah terakhir kita disuruh menampilkan akumulatornya. Nah, dari tugas ini, analisis yang diharapkan ada beberapa. Yang pertama, observasi 1, serial monitor menunjukkan urutan PC, instruksi opcode, print, dan ACC setelah instruksi load, add, dan sub. Dan kita diminta mengamati LED yang menampilkan nilai. Dan juga kita disuruh menganalisis bagaimana fetch terjadi, proses decode, dan hal codingan menjalankan perintah execute. Nah, sekian yang terdapat pada modul. Berikutnya saya akan videokan tentang berjalannya perangkat saya akan merekamnya dengan kamera handphone saya. Nah, baiklah. Sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang saya input ke dalam Arduino untuk menjalankan
simulasi CPU sederhana. Dimana di sini saya akan menjelaskan perintah-perintah apa saja yang diinstruksikan di dalam codingan ini. Pertama, di sini ada cost unit 8 LED pins, di mana perintah ini akan menampilkan nilai akumulator ACC dalam bentuk 4 bit. Nah, buton pin sendiri adalah menjelaskan buton pin yang berposisi di pin D6, di mana pinnya pakai resistor pull down eksternal. Kemudian ada step mode. Ini adalah mode eksekusi. Sini step mode-nya true, di mana perintah ini akan mengeksekusi per instruksi dengan tombol manual atau step. Di sini kita menggunakan kontrol otomatis. Di sini kita menggunakan tombol perintah false, di mana eksekusi akan otomatis dengan delay. Kemudian di baris ke-11 ada program load 3, add 4, out, halt, dan kemudian ada hasil dan diakumulasikan sama dengan 7. Program ini berarti memuat angka 1 ke akumulator, tetapi komentar menulis 3. Perintah ini artinya memuat angka 1 menuju ke akumulator. Kemudian ada setup. Serial begin 9600 ini adalah instruksi untuk menyalakan komunikasi serial untuk memulai debugging. Kemudian pin mode ini adalah perintah untuk yang menyatakan LED diatur menjadi output dan tombolnya diatur menjadi input. Kemudian di akhir baris ke-27 ada perintah show ACC, di mana perintah ini adalah menampilkan isi awal akumulator ke serial dan di LED. Nah, di sini ada perintah void loop. If halt, maka return. Perintah ini adalah perintah untuk mematikan program ketika CPU sudah keadaan halt. Nah, kemudian kita sampai pada bagian fetch. Di sini adalah perintah if PC maka process. Perintah ini berarti codingan ini meminta untuk mengecek PC apakah melebihi ukuran memori. Kalau PC melebihi ukuran memori, maka
program dihentikan. Nah, di tiap unit kita memisahkan opcode dan operand. Di mana opcode itu ada 4 bit atas, kemudian operand 4 bit bawah. Kemudian setelah flash, kita menuju ke bagian decode dan execute dari codingan ini, di mana ada beberapa case. Nah, saya akan menjelaskan tiap-tiap case-nya. Di mana case 0 kali 0 atau NOP berarti perintah ini artinya tidak melakukan apa-apa. Kemudian ada load IMM, maka perintah ini memuat nilai operand ke akumulator atau ACC. Dan ada case add IMM, maka ini artinya ACC ditambahkan ke operand. Kemudian pada case berikutnya ada perintah sub IMM, artinya akumulator akan dikurangi dengan operand. Nah, di sini ada ACC dikurang operand. Dan pada case 0 kali 4 ada perintah out, yang berarti tampilkan ACC lewat LED. Dan ada perintah JMP, artinya melompat ke alamat operand. Dan perintah GZ, ini artinya jika ACC 0, maka operandnya maka program melompat ke ACC. Dan ada case F, HAL. Arti hal ini adalah perintah untuk menyetop program. Kemudian di bagian berikutnya, setelah execute, ada step by step control dengan tombol. Jika step mode bernilai true atau benar, maka CPU menunggu tombol ditekan baru lanjut ke instruksi berikutnya. Sedangkan jika false, CPU akan jalan otomatis dengan delay 600 antar instruksi. Kemudian ada perintah void show ACC. Perintah ini akan menampilkan isi register ACC di serial monitor dan menyalakan atau mematikan LED sesuai dengan binary ACC. Jika bitnya 0, berarti LED yang menyala akan berada di pin D2. Kemudian jika bitnya 1, LED yang menyala adalah LED yang berada di pin D3. Kemudian jika bitnya 2, maka LED yang menyala ada Nah, inti dari program ini adalah program ini menyimulasikan CPU sederhana dengan fetch, decode, dan execute cycle. Berarti ada 3 siklus, di mana ada siklus fetch, kemudian decode, dan execute. Instruksi ditulis dalam array program. Ada 2 register yang digunakan. Yang pertama register akumulator,
berjumlah 4 bit dan register PC atau program counter. Hasil akumulasi akan ditampilkan dengan 4 buah LED yang terpasang di breadboard dan terhubung ke modul Arduino. Dan program ini bisa berjalan otomatis atau step by step pakai tombol. Itu tergantung pengaturan kita nanti. Berikutnya saya akan memvideokan perangkat fisiknya yang sudah saya rangkai. Itu kalau nampak Sekian dan terima kasih. nampak itu dong. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat yang sudah saya hubungkan dengan codingan pada PC. Di mana di sini saya menggunakan 4 buah LED dan 4 buah resistor yang terhubungan dengan LED-nya dan 1 buah resistor yang terhubung dengan push button. Nah, di sini saya setel LED-nya memiliki delay 500 dan debouncing. Maka perpindahan bit atau kedipan antar LED adalah sebesar 500 milisecond atau setengah detik. Dan di sini saya memakai menghubungkan satu buah kabel jumper dengan ground pada modul Arduino dan ke pin 5 volt agar terhubung dengan tegangan. Dan di sini saya memakai pin dari pin 2, 3, 4, 5 dan 6. Di sini terdapat sebuah push button di mana pada saat ini kita tidak menggunakannya karena kita menggunakan sistem otomatis, dan karena di sini berhubung terdapat PC, apabila keadaannya tidak mempunyai PC, maka push button ini akan berguna untuk memberi instruksi pada tiap LED untuk menyala atau mematikan. Tapi kita butuh sebuah baterai untuk itu. Saya Jeremy Tobing. Sekian dari pemaparan video tentang kemajuan dari modul 1 saya. Mohon maaf apabila terdapat salah pemaparan dan salah dalam penyampaian. Saya sadar saya masih memiliki banyak kurang dalam proyek ini. Kedepannya saya akan berbenah untuk lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.